Cerita dimulai di mana Artix telah tiba di Lakeguard. Artix bisa merasakan jutaan undead yang berada di sisi lain benteng ini dan mengajak kita untuk melawan mereka bersama-sama. Akan tetapi kita melarang Artix untuk masuk ke Doomwood. Artix terkejut akan hal itu. Lalu kita berkata semua ini demi kebaikannya. Tapi Artix menganggap bahwa kita tidak ingin Artix menghabisi seluruh undeadnya. Jadi dia menyarankan untuk kita menghadapi undead di sebelah kanan, sementara dia menghadapinya di sebelah kiri, dan berlomba untuk menuju bos dari para undead. Tapi kita tetap menolaknya, dan berkata bahwa kita sudah menghadapi pimpinan dari pasukan undead tersebut. Artix terlihat kecewa. Lalu kita berkata bahwa pemimpin dari para undead ini adalah Fordred, sang Paladin Slayer. Artix terkesan mendengar hal itu, dan ingin bertarung melawannya. Kita menegaskan bahwa Fordred telah mengubah semua paladin tertinggi menjadi undead. Jadi semua saudara dan saudari Artix telah berubah menjadi undead, dan hanya tersisa Artix saja sebagai paladin tertinggi. Kita juga sudah berjanji kepada King Alteon dan Faile bahwa kita harus menjauhkan Artix dari Doomwood. Walaupun sudah kita usir, Artix merasa ini sudah tugasnya untuk mengalahkan Fordred yang bertanggung jawab atas ini semua. Kita sudah memperingatkan Artix terkait hal ini, dan Artix pun tetap dengan pendiriannya untuk menghadapi Fordred sang Paladin Slayer. Lalu mau tidak mau kita mengatakan bahwa tali sepatu Artix terlepas, yang merupakan kelemahan Paladin. Meskipun Artix sempat tidak tertipu, tapi pada akhirnya tetap tertipu juga. Faile menganggap bahwa Paladin yang sok baik itu mudah tertipu. Kita meminta maaf kepada Artix dan menyuruhnya untuk tetap bersabar. Artix merasa ini semua tidak adil, karena ini seperti berada di sebuah prasmanan tapi tidak ada yang memberikanmu alat makan. Faile mengejek kasihan kepada Artix, lalu kita bertanya kepada Faile terkait cara mengalahkan Fordred. Faile menyuruh kita untuk mencari Zorbak sang Evil Moglin, yang berada di rawa belakang mall. Kita kaget bahwa ada mall di Doomwood. Mall tersebut bernama Chopping Mall. Semua orang tahu bahwa para undead menyukai mall. Kita sedikit tidak yakin bahwa Zorbak tahu sesuatu tentang Fordred, tapi Faile berkata bahwa Zorbak sepertinya tahu semua hal yang terjadi di hutan ini. Jadi akhirnya kita memulai mencari tempat persembunyian rahasia Zorbak dan menanyakan cara untuk mengalahkan Fordred. Kita pun memulai perjalanan dan sampai di Chopping Mall. Memasuki mall tersebut terdapat sebuah toko retail game yang bernama GameStop, dan juga poster-poster referensi dari game Left 4 Dead. Setelah itu terdapat juga toko kopi Starbucks yang membuat para undead tidak butuh tidur, dan di sebelahnya merupakan toko sabun yang bernama Bath and Body Works yang disukai oleh Elizabeth Bathory. Menuju area berikutnya terdapat toko baju yaitu Victoria's Secret, dan juga Walden Books yang merupakan toko buku. Lanjut berjalan, kita menemukan sebuah toko radio bernama Radio Shack. Selain itu juga terdapat toko sabun dan juga toko sepatu yang bernama Payless. Tidak hanya itu, di mall ini juga terdapat toko vitamin dan suplemen bernama GNC, dan juga sampai toko berlian yang bernama Kai. Setelah melewati semua toko yang ada di mall, akhirnya kita sampai di rawa belakang mall dan menemukan tempat persembunyian Zorbak. Kita melihat seekor Moglin yang jelas-jelas kita yakini bahwa dia adalah Zorbak. Tapi dia tidak mengakuinya. Dia berkata bahwa dirinya adalah Zomboda. Lalu menawarkan kita terkait cara mencari jalan masuk ke Necromancy Tower dan mendapatkan kekuatan besar. Kita tidak tahu apa itu Necromancy Tower. Mungkin gubuk yang ada di belakangnya. Zomboda menyuruh kita untuk berpetualang dan menjadi Dead Eye. Dengan begitu kita bisa menghadapi Fordred sang Paladin Slayer. Kita langsung tertarik mendengar hal tersebut dan segera melakukan apa yang disuruh oleh Zomboda. Yang pertama, kita harus meletakkan dupa favorit Zomboda supaya para undead yang mengamuk bisa kembali normal. Setelah itu, kita juga harus memberikan hukuman pada para undead yang sedang membicarakan golf dan akuntansi, karena para undead memang tidak diizinkan untuk berbicara. Setelah itu, kita membantu Zomboda dalam eksperimennya dengan mengumpulkan bahan-bahan yang ada di mall tersebut. Lalu ternyata Zomboda membuat sebuah monster yang bahkan dia sendiri tidak bisa dikendalikan. Kita pun langsung mencoba melawan monster tersebut, dan akhirnya kita bisa mengalahkannya. Setelah itu kita kembali ke tempat persembunyian rahasia dan bertemu dengan Zorbak.
Zorbak tidak mengakui bahwa dirinya adalah Zomboda. Lalu dia mendengar kabar bahwa kita telah memenjarakan Artix. Mengetahui itu, Zorbak sangat senang dan menyebut kita pahlawan bagi dirinya. Setelah itu kita menanyakan apakah gubuk ini merupakan Necromancy Tower. Zorbak menjawab bukan, dan tempat ini hanya ruang tamunya. Kita pun bertanya terkait apa maksud dari misi yang kita lakukan. Dan sekali lagi Zorbak berkata bahwa itu bukanlah dia yang menyuruh kita. Kita pun langsung tanya pada intinya, terkait apakah Zorbak mengetahui tentang Vordred sang Paladin Slayer. Zorbak pun kaget mendengar hal itu, lalu mengatakan bahwa Vordred adalah Death Knight terhebat, bahkan dia kebal terhadap semua sihir berbasis cahaya. Lebih buruknya lagi, dia dapat menggunakan sihir gelapnya untuk mengubah makhluk hidup apapun menjadi pasukan undead-nya, bahkan Paladin sekalipun. Kita juga sudah melihat hal tersebut secara langsung, dan lalu menanyakan asal-usul Vordred. Zorbak berkata bahwa Vordred diciptakan di Necropolis. Necropolis merupakan kota para undead, para gerombolan zombie, necromancer, warlock, dan makhluk kegelapan lainnya berkeliaran di tempat tersebut. Kita mengira bahwa tempat itu sudah hancur, tapi kata Zorbak memang sudah hancur, dan tempat itu dibuka kembali di bawah manajemen yang baru. Seseorang dengan rencana besar untuk dominasi dunia. Bisa disimpulkan siapapun yang menjalankan Necropolis itu adalah pencipta Vordred. Zorbak berkata bahwa mereka menggunakan kejahatan kuno untuk membuatnya, yang sangat berbeda dari sihir nekromansi lainnya, dengan kekuatan gelap yang benar-benar mengerikan. Mendengar hal tersebut, kita menjadi ingin masuk ke Necropolis. Zorbak berkata bahwa untuk masuk ke sana kita harus menjadi undead atau seorang necromancer. Kita juga berpikir untuk menjadi necromancer dan menanyakan di mana Necromancy Tower berada. Zorbak terkejut dengan hal itu, karena sepertinya tidak ada cara lain untuk masuk ke sana. Akhirnya Zorbak menggambarkan peta untuk kita menuju Necromancy Tower. Sejak Faile pergi dari sana, sekarang ada Necromancers baru yang bertanggung jawab atas menara ini. Peta pun sudah selesai dibuat Zorbak. Jika kita gagal saat di sana, maka kita akan menjadi undead mereka selamanya. Sebelum kita pergi ke Necromancy Tower, kita bertanya terkait apa yang ada di balik pintu itu. Zorbak tidak mengizinkan kita meskipun hanya mengintipnya, tapi kita bisa memasuki ruangan tersebut dengan mendapatkan drop item dari monster besar tadi. Ruangan tersebut adalah sebuah tempat DJ, yang merupakan referensi dari Deadmau5, sang DJ dari Kanada. Akhirnya kita berangkat menuju Necromancy Tower dan sampai pada tempatnya. Di sana kita bertemu dengan Eikon, yang merupakan alat komunikasi bagi para undead. Dia berkata bahwa jika kita ingin belajar necromancy dan menuju Necro University, kita harus mempunyai kartu pelajar. Jika kita tidak punya, Eikon akan membantu kita dalam cara membuatnya. Langkah pertama adalah kita butuh kertas dan tinta beracun dari monster train yang ada di sekitar sini. Selanjutnya, dalam kartu pelajar kita memerlukan sebuah foto diri kita. Jadi kita membutuhkan sebuah kamera dengan cara mengambilnya dari para undead yang ada di sekitar sini. Setelah itu, supaya kartu pelajar kita terlihat resmi, dibutuhkan segel peningkatan dengan cara mengambil duri-duri yang ada di Bone Mancer. Setelah selesai membuat kartu pelajar, Eikon menyarankan kita untuk membaca dan mempelajari kitab-kitab kuno yang berisi pengetahuan penting bagi ahli sihir necromancer. Setelah itu, tiba waktunya kita untuk naik ke jantung menara ini. Kita menaiki menara ini dengan elevator yang terdapat sebuah tantangan yang harus kita lakukan, supaya bisa naik ke lantai berikutnya. Setelah bersusah payah, akhirnya kita bisa mencapai lantai paling atas. Di balik sebuah tirai merah, terdengar suara wanita yang berkata bahwa belum ada seorang pun yang pernah berhasil mencapai puncak Necromancy Tower sejak dirinya memimpin. Kita benar-benar telah lulus dalam semua ujian gilanya, dan wanita tersebut hanya tertawa. Kita tahu bahwa dia adalah gadis kecil yang berasal dari kota Moonridge. Saat tirai dibuka, benar saja, dia adalah Sally, sang Necromantress. Kita cukup kaget dengan penampilan seorang Necromantress yang memakai warna pink dan membawa boneka beruang. Menurut Sally, warna pink bukan hanya untuk balance saja. Dia merasa bahwa warna pink jauh lebih jahat daripada hitam. Sally mulai menceritakan kisah 5 tahun yang lalu saat Faile memimpin pasukan undead untuk menyerang kota kelahiran Sally, yaitu Moonridge. Artix dan teman-temannya berusaha menjaga kota kelahiran Sally.
Di kota tersebut, Sally sangat kesepian dan berusaha untuk mencari seorang teman untuk dirinya. Tapi pada suatu hari, Sally mendengar sebuah suara. Lalu tiba-tiba dirinya berdiri di sebuah pintu yang sangat besar, dan tempat tersebut adalah Necropolis. Necropolis dikenal sebagai kota para undead. Hanya ahli sihir necromancer dan undead mengerikan yang diizinkan masuk ke sana. Tapi kartu pelajar kita seharusnya memungkinkan kita untuk masuk. Dulu Sally bisa masuk ke sana karena Artix dan teman-temannya telah menghancurkan Necropolis beserta penguasanya, yaitu Noxus. Tapi Sally mendengar suara hantu Noxus dan dirinya diajari semua mantra dan cara menggunakannya. Karena hal itu, Sally menjadi Necromancer's Doomwood berikutnya. Sebagai imbalannya, Sally menggunakan sihir gelap untuk menghidupkan Noxus kembali. Kita sangat kaget dengan hal itu. Sally menghidupkan Noxus dalam wujud Lich. Lich merupakan penyihir undead yang sangat kuat. Lalu Noxus mempunyai rencana besar dan akan menguasai seluruh dunia. Setelah itu terungkap fakta bahwa Sally juga ikut membantu dalam menciptakan Vordred sang Paladin Slayer. Para Paladin ini selalu menghentikan para pasukan undead yang diciptakan di Necropolis secara beberapa generasi. Oleh karena itu, tanpa sengaja Noxus menemukan sebuah kekuatan kuno yang terkubur jauh di bawah Necropolis. Lalu Noxus dan Sally menggunakan kekuatan tersebut untuk menciptakan jenderal tangguh yang tidak dapat dilukai oleh sihir yang berbasis cahaya milik Paladin. Tapi Vordred membutuhkan satu hal lagi supaya dia benar-benar menjadi kuat. Hal itu adalah dengan cara membunuh Artix. Kita tidak begitu paham mengapa membunuh Artix membuat Vordred menjadi makhluk kegelapan terkuat. Tapi Sally mengetahui apa yang tidak kita ketahui dan tidak ingin memberitahu kita.